Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat selalu dan damai sejahtera buat semuanya. Semoga semua selalu dilimpahkan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari ini, menyebutkan dirinya Mas Elang ya. Mas Elang ini menceritakan pengalamannya yang terjadi di awal Agustus tahun ini ya. Jadi kejadiannya baru. Mas Elang ini tinggal di kota Tangerang, lebih tepatnya di sebuah kampung bernama S ya, pakai inisial aja. Tapi sebelum ke ceritanya, saya ingatkan dulu, jangan lupa yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, klik like-nya dan juga komentarnya juga jangan lupa. Yang di Spotify monggo di follow dulu biar selalu bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita lanjut ke ceritanya. Mas Elang ingat betul bahwa kejadiannya itu terjadi pada saat hari malam Jumat. Jadi pada malam itu Mas Elang kan sedang mengedit film untuk channel YouTube-nya. Oh iya, Mas Elang ternyata punya channel YouTube ya. Nama channel YouTube-nya ini ternyata tulis di bawah ya, Unli Nation Pictures. Jadi tulisannya Unli Nation Pictures. Jadi monggo yang mau mampir di channel YouTube-nya Mas Elang ini. Lanjut ke ceritanya lagi ya. Saat itu sudah deadline, YouTube-nya harus segera di-upload ya. Makanya Mas Elang harus menyelesaikannya hingga larut malam. Jadi Branye mengedit filmnya sampai selesai, itu selesainya jam setengah 12 malam. Setelah itu Mas Elang kan hendak istirahat karena kan kecapean ya, karena dikejar tayang. Namun anehnya saat hendak tidur, suasananya nggak seperti biasanya. Mas Elang sempat bingung sih saat itu, padahal kan sedang capek-capeknya ya, lelah ingin segera tidur, tapi susah untuk tidur itu. Setelah beberapa lama untuk berusaha tidur, akhirnya berhasillah tertidur. Gak lama kemudian, karena capek ya, pinginnya kan istirahat lama. Perasaannya sih gak lama. Namun tiba-tiba Mas Elang terbangun karena mendengar langkah kaki dari luar kamarnya. Otomatis langsung lah Mas Elang melihat jam karena merasa kok baru sebentar. Pada saat itu sudah pukul 2 pagi. Ya memang sebentar sih. Ya lumayan lah ya. Mulai setengah 12, anggap tidur jam 12 sampai jam 2, lumayan 2 jam lah. Nah pada saat itu terdengar ada langkah kaki di luar kamarnya. Bayangkan jam segitu ada langkah kaki seperti orang berjalan, otomatis kan wah, siapa jam segini itu loh, berjalan malam-malam ini. Pada saat mendengar langkah kaki itu, yang ditakutkan adalah orang jahat sebenarnya, bukan hal gaib. Seketika Mas Elang pun bangun dan mengambil sebilah senjata ya yang ada di kapur untuk menjaga diri. Mas Elang mencoba mengelilingi rumahnya untuk mengecek, namun gak ada siapa-siapa. Akhirnya coba kembali ke kamar tidur lagi untuk tidur. Namun gak berapa lama itu terdengar lagi ada suara pintu. Ya otomatis lah kembali Mas Elang mengecek rumah lagi dengan masih membawa senjata yang dari dapur itu untuk menjaga diri ya. Suara itu ternyata berasal dari lantai 2 rumahnya, yang ternyata adalah ayahnya yang sedang ke kamar mandi. Yang kebetulan ya, kamar beliaunya ini, ayahnya tepat berada di kamarnya Mas Elang ini. Setelah dirasa memang itu suara orang rumah sendiri,
Mas Elang pun kembali untuk mencoba tidur kembali. Namun belum sempat tertidur, Mas Elang ini mendengar suara rintihan tangisan wanita dari luar kamarnya. Suaranya pelan katanya. Namun jelas sekali bahwa itu adalah suara tangisan. Karena merasa aneh ya, kok mendengar suara tangisan di malam-malam seperti pagi buta lah, enggak ya, pagi kan sudah pagi itu. Mas Elang pun membuka matanya dan coba fokus mendengar suara itu. Setelah diamati benar, ternyata memang benar. Ada suara tangisan yang berasal dari luar kamarnya. Namun anehnya Mas Elang ini sama sekali nggak merasa takut. Sontak Mas Elang langsung bicara. Geus cicing sia aing dehes. Itu adalah bahasa Sunda. Maaf kalau saya salah mengucapkannya ya. Itu bahasa Sunda kasar katanya Mas Elang. Yang artinya udah diam lu, gue mau tidur. Gak lama setelah Mas Elang berkata seperti itu, suara itu pun berhenti. Karena sudah ndak ada terdengar suara lagi, akhirnya Mas Elang pun berusaha tidur kembali. Dan terlelaplah tidurnya karena kan memang sudah kecapean ya. Lah pada waktu tidur ternyata Mas Elang itu bermimpi. Jadi dalam mimpinya Mas Elang itu bahwa beliau ini dan adik-adiknya itu sedang liburan di sebuah tempat. Dan setelah itu karena habis liburan ya, mereka kembali ke hotel bersama. Dan masih tetap dalam mimpi itu, Mas Elang dan ketiga adiknya itu tidur sekamar. Setelah adik-adiknya tidur, tiba-tiba bantal dari kasur adiknya itu melayang dan menutupi mukanya Mas Elang. Sontak saja Mas Elang langsung menyingkirkan bantal itu kan refleks ya itu. Namun ketika Mas Elang menyingkirkan bantal itu dari mukanya, tiba-tiba Mas Elang itu melihat ada wanita yang berdiri tepat di atas kakinya. Pada saat itu Mas Elang kan tidurnya posisi terlentang ya. Wanita itu memakai seperti baju kantor, berbaju lengan pendek berwarna merah, memakai rok pendek ya. Rambutnya pendek sebahu. Namun wajahnya itu gelap, jadi nggak terlihat lah. Makanya Mas Elang nggak melihat dengan jelas wajahnya itu seperti apa. Dan bukan hanya itu, yang terjadi Mas Elang itu badannya itu tidak bisa bergerak dan terus melihat ke arah wanita itu. Namun yang bikin aneh ya, perlahan kamar yang berada dalam mimpinya itu perlahan-lahan berubah menjadi kamarnya Mas Elang ini. Karena kaget dengan keanehan yang terjadi, Mas Elang ini terbangun. Nah, pada saat terbangun, ternyata wanita yang di dalam mimpinya tadi ya, kan ada wanita berdiri di kakinya ya. Ternyata wanita yang di dalam mimpinya itu masih ada dan hadir di dunia nyatanya Mas Elang ini. Kan Mas Elang sudah terbangun. Dan posisi dia juga masih tetap sama, berdiri di atas kakinya Mas Elang ini ya, tidur terlentang sambil melihat ke arah Mas Elang. Dan juga seperti dalam mimpinya ya, badannya Mas Elang ini juga merasa kaku dan gak bisa bergerak. Nafasnya itu menjadi sesak. Karena seperti disampaikan di atas ya, Mas Elang ini untungnya kan nggak merasa takut. Dan pada saat itu Mas Elang ini merasa emosi dan melotot menatap wanita itu sambil berusaha keras untuk berontak. Tapi tetap saja badannya itu masih sulit digerakkan. Akhirnya
Mas Elang pun berusaha sambil meneriakkan takbir Allahu Akbar. Lah, seketika itu setelah Mas Elang meneriakkan takbir, Mas Elang ini bisa bergerak. Dan wanita itu pun yang ada di dalam mimpinya dan hadir di dunia nyatanya itu hilang. Gak tahu pergi kemana hilangnya, tiba-tiba sudah gak ada gitu aja. Mas Elang juga sempat berpikir kok aneh gitu loh. Kok bisa ada wanita yang ada dalam mimpinya itu hadir di dunia nyatanya. Tapi ya sudahlah, Mas Elang akhirnya mencoba lagi untuk tidur. Namun ya tentu saja nggak bisa. Akhirnya tetaplah Mas Elang terjaga sambil menunggu azan subuh. Karena saat itu memang sudah pukul 4 pagi. Di sini Mas Elang juga menyampaikan bahwa dia adalah orang yang percaya pada hal gaib. Bahwa mereka itu memang ada. Namun Mas Elang menganggap mereka juga adalah makhluk. Makanya Mas Elang juga menghargai mereka dan tidak mencoba mengganggu dimanapun Mas Elang berada. Namun saat Mas Elang merasa diganggu, sedangkan Mas Elang nggak merasa mengganggu mereka, Mas Elang nggak pernah takut dengan mereka. Karena posisinya kan nggak salah. Kalaupun seandainya salah, pastinya Mas Elang akan segan dengan mereka. Karena merasa itu adalah kesalahannya. Sebagai manusia, kita memang pemimpin di bumi ini. Namun menurut Mas Elang, kita harus saling menghargai makhluk Allah yang lainnya. Baik itu sesama manusia, makhluk gaib, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu tadi cerita pengalaman Mas Elang ya, wanita dari mimpinya ya. Dikasih judul ini Wanita Mimpi. Dan terakhir dari catatan Mas Elang, bagi yang mau melihat karya Mas Elang dan tim ya, monggo bisa mengunjungi channel YouTube-nya timnya Mas Elang ini, yaitu Unlination Pictures, tulisannya Unlination Pictures. Monggo mampir singgah di channel YouTube-nya Mas Elang ini. Terima kasih Mas Elang atas kiriman ceritanya yang benar-benar kejadian yang nggak terduga ya. Wanita dalam mimpinya bisa muncul di kehidupan nyatanya. Sekali lagi terima kasih ya, Mas Elang. Ditunggu kalau ada cerita yang lainnya. Juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulur Dongeng Tengah Malam semua yang selalu setia di channelnya Dongeng Tengah Malam ini. Dan kalau ada yang mau kirim cerita bisa kirim di emailnya Dongeng Tengah Malam ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu. Dan yang di Spotify monggo di follow dulu supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik semuanya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.